Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 1. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Mari membaca dengan nyaring. Pulang sekolah, hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Banyak permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jika udara terasa sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah. Permainan apa yang dapat kalian lakukan di dalam rumah? Nah, pasangan gambar di bawah ini dapat membantumu. Jadi, saat mendung, kita bisa bermain bersama teman di rumah. Bermain mobil-mobilan. Atau bermain balok. Kemudian saat cuaca cerah, kita bisa bermain di taman bermain. Kemudian kita juga bisa bersepeda. Nah, diskusikanlah permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Beri tanda bintang untuk permainan yang dilakukan di luar rumah, dan beri tanda lingkaran untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Nah, gambar yang pertama ini adalah bermain congklak. Ini lebih enak kalau dilakukan di luar rumah, jadi kita beri bintang. Kemudian, gambar yang kedua ini adalah bermain bola kasti. Ini juga permainan yang dilakukan di luar rumah ya, jadi kita beri bintang. Permainan yang berikutnya adalah egrang. Ini juga permainan yang dilakukan di luar rumah. Tandanya berarti adalah bintang. Gambar yang keempat, ini Siti dan Lani sedang bermain boneka. Ini adalah permainan yang dilakukan di dalam rumah. Jadi kita beri tanda lingkaran. Gambar yang kelima, ini Edo dan Benny bermain monopoli. Ini permainan yang dilakukan di dalam rumah. Jadi kita beri lingkaran. Kemudian yang terakhir, ini Siti dan teman-teman sedang bersepeda. Nah, ini juga permainan yang dilakukan di luar rumah. Jadi kita beri tanda bintang. Siti dan teman-teman asyik bersepeda. Mereka mengitari lapangan. Di lapangan banyak anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihat, layang-layang Udin lebih tinggi daripada Benny. Tahukah kamu mengapa? Karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada Benny. Yuk kita hitung panjang tali layang-layang Udin. Nah, Udin dan Benny mengukur panjang tali layang-layang menggunakan jengkal tangan. Panjang tali layang-layang Udin sama dengan 30 jengkal Udin. Dan panjang tali layang-layang Benny sama dengan 20 jengkal Udin. Sekarang coba ukur panjang tali layang-layang Benny dengan jengkal tangan. Nah, kalian lihat gambar ini adalah 1 jengkal. Sedangkan yang Siti ini adalah 1 depa. Panjang tali layang-layang Udin sama dengan 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Benny sama dengan 20 jengkal Udin. Tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Benny. Jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain. Nah, hitunglah panjang benda di sekitarmu menggunakan alat ukur di bawah ini. 1. Berapa panjang ikat pinggangmu? Panjang ikat pinggangmu sama dengan 8 pensil. Panjang ikat pinggangmu sama dengan 10 jengkal. 2. Berapa panjang penggaris kayu Bu Guru? Panjang penggaris kayu adalah 8 jengkal.
Panjang penggaris kayu adalah 3. Berapa panjang tongkat pramuka? Panjang tongkat pramuka adalah 13 pulpen. Panjang tongkat pramuka sama dengan 11 jengkalmu. 4. Berapa panjang lengan kirimu? Panjang lengan kirimu sama dengan 2 jengkalmu. Panjang lengan kirimu sama dengan 3 pulpen. 5. Berapa panjang tali sepatu? Panjang tali sepatu sama dengan 4 jengkalmu. Panjang tali sepatu sama dengan 15 batang korek api. Nah, kalian sekarang sudah bisa menghitung panjang benda. Menghitung dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Berlatihlah untuk mengukur benda lainnya. Kalian dapat menggunakan berbagai benda sebagai alat ukurnya. Ayo kita urutkan benda-benda yang telah kita ukur. Kita urutkan berdasarkan hasil pengukuran dengan jengkal. Mulai dari yang paling panjang ya. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Nama benda yang pertama adalah tongkat pramuka. Panjangnya adalah 11 jengkal. Kemudian yang kedua ikat pinggang, panjangnya 10 jengkal. Yang ketiga adalah penggaris kayu. Panjangnya 8 jengkal. Kemudian yang keempat adalah tali sepatu. Panjangnya 4 jengkal. Dan yang kelima lengan kiri. Panjangnya 2 jengkal. Mengukur harus dilakukan dengan benar. Menuliskan hasil ukuran harus dilakukan dengan benar. Dalam bersikap sehari-hari pun kita harus benar. Bersikap adil kepada teman-teman, selalu berbuat baik kepada sesama. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan, warna putihnya melambangkan kebenaran. Nah, sekarang mari menjawab pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah bunyi sila kelima Pancasila? Ada yang tahu? Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Apa lambang sila kelima Pancasila? Betul, padi dan kapas. 3. Sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Nah, contohnya bersikap adil kepada teman-teman. Selalu berbuat baik kepada sesama. Guntinglah gambar-gambar di bawah ini, susun dan tempelkan sehingga membentuk gambar padi dan kapas. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Sekarang coba diskusikan bersama teman sekelompokmu. Pernahkah kamu bersikap adil pada sesama? Tuliskan hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Nah, sikap adil yang pernah dilakukan terhadap ayah adalah menghormati sebagai kepala keluarga. Kemudian sikap adil terhadap ibu, contohnya menghormatinya sebagai ibu yang telah melahirkan kita. Kemudian sikap adil kepada saudara, contohnya adalah saling berbagi. Dan contoh sikap adil terhadap teman, contohnya adalah bermain bersama tanpa memilih-milih. Nah, coba ceritakan pengalamanmu di depan kelas, pengalaman saat berbuat adil kepada sesama. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Pagi ini matahari bersinar cerah. Benny mengajak teman-teman bermain. Mereka akan bermain di kolam renang.
tubuh akan terasa makin segar. Benny mengganti pakaiannya. Mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu. Benny berdiri di dalam kolam. Benny mencoba membungkuk. Kepalanya masuk ke dalam air selama hitungan 1, 2, dan 3. Nah, buatlah kalimat dari kata-kata di bawah ini. Salinlah dengan huruf tegak bersambung. Contohnya cerah. Contoh kalimatnya, matahari bersinar cerah hari ini. Kata yang kedua adalah segar. Contoh kalimatnya, badan terasa segar setelah mandi. Kemudian kata yang ketiga adalah terik. Contoh kalimatnya, petani bekerja di bawah terik matahari. Kata yang keempat adalah bermain. Contoh kalimatnya, Benny dan teman-teman bermain sepak bola. Selesai bermain di kolam renang, Edo mengajak teman-teman bermain musik. Bermain musik menggunakan gelas dan air. Edo mengatur gelas berjejer. Kemudian Edo mengisi gelas dengan jumlah air berbeda. Edo memukul gelas yang diisi air menggunakan sendok. Pertama, Edo memukul gelas yang diisi air penuh. Lalu Edo memukul gelas yang diisi air sedikit. Dari gelas dan air akan terdengar nada-nada. Ada nada tinggi, ada juga nada rendah. Yuk, menyanyikan lagu Hari Sudah Siang dengan gembira. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Hari Sudah Siang. Bagaimana? Kalian sudah merasa gembira? Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.